terpuruk, dengan Allah kian jauh. Yuk jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Yo jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa iNews yang dirahmati Allah, kembali saya Rahmat Sugianto hadir di tengah-tengah Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Cinere, Depok, Jawa Barat. Dan Cahaya Hati Indonesia kali ini akan menghadirkan guru-guru kita yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah Ustadz Abi Maki, Habib Muhammad Syahab, dan Syekh Fikri Thorik hadir untuk memberikan tausiah serta berbagi ilmu untuk jamaah serta pemirsa iNews yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk Anda, sekali lagi Anda dapat follow sosial media kami. Anda bisa follow Twitter kami di @chi_inews dan Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lisan juga dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk surga, ataupun bahkan lisan juga bisa membuat pemiliknya dilempar ke dalam api neraka. Dan oleh karena itu, sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh lisan kita. Dan untuk lebih jelas, Cahaya Hati Indonesia kali ini akan membahas mengenai tema yang begitu menarik. Mulutmu, harimaumu. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita akan mendengarkan tausiah pertama kita dari guru kita, Ustadz Abi Maki, dengan subtema Bersihkan Hati, Kendalikan Lisanmu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan i'tikaf kita, jumpa kita hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan hati, maka hati tanpa terlihat. Tapi hati ini bisa nampak ketika berubah menjadi lisan. Karena apa? Apa yang ada dalam hati tidak terkontrol, keluarlah lisan. Dalam hati yang bahagia tergambarlah cahaya wajah yang menyenangkan. Hatinya sedih, wajahnya akan terlihat sedih. Punten kalau saya tanya sama bunda ayahanda, ibu bapak melihat orang itu sedih, ngelihat hatinya apa lihat wajahnya? Wajahnya. Ketika ngelihat, coba hatimu saya lihat, sedih, nggak ada. Iya, ibu bapak ngelihat orang itu marah, ngelihat hatinya apa wajahnya? Wajahnya. Hati tidak terlihat, tapi efek daripada hati itu mencerminkan bisa ke mata, bisa ke wajah, bisa ke mana lagi? Mulut. Bahkan inilah sangat mengerikan sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka pantaslah kalau Rasulullah mengatakan sebelum menjaga segala sesuatu, karena ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya ingatlah, di dalam hati itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka semua akan baik. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal apa itu? Qalb, hati.
Hatinya baik, matanya baik, hatinya baik, Masya Allah lisannya baik. Maka sebenarnya yang kita cintai teman kita, sahabat kita bukan wajahnya tapi hatinya. Lihat perkataan para ulama, idza ahabbal abdu qalbaka ahabba wajhaka. Apabila seorang hamba mencintai hatimu, maka dia akan mencintai wajahmu. Iya, jika seorang hamba membenci hatimu, maka dia akan membenci wajahmu. Yang dilihat itu, yang disayang itu sebetulnya bukan dari wajah tapi hati, ayahanda bunda. Maka ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nama hati pun dikatakan qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Sebetulnya sifat. Qalbun ini adalah suhulatu taqallub. Makna dikatakan qalbun. Iya, kalau nama aslinya cabai, sifatnya apa? Pedas. Kalau saya, bang beli bakso pedas ya, ngerti nggak tuh? Dikasih apa itu? Cabai. Nggak mungkin dikasih sendal, nggak mungkin. Dikasih cabai karena bilangnya pedas. Dikasih punten-punten. Sifatnya apa? Dingin. Pakai apa? Teh manis aja, dingin. Insya Allah dikasihnya, oh yang ada esnya. Tidak perlu disebut apanya karena ada sifat dan apa namanya. Aslinya namanya bida dikatakan fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Ini dia fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fuad, tapi sifatnya adalah kalbun. Kenapa? Suhulatu taqallub. Hati-hati. Mudah berbolak-balik maka dikatakan kalbun. Ayahanda bunda contoh. Kalau saya ambil misalnya bola. Bola itu di atasnya satu dicat merah. Yaitu di bawah catnya putih. Dilemparkan ke empang. Punten-punten. Itu bola bisa gak di atasnya selalu merah? Bisa apa enggak? Bisa gak di atasnya selalu putih? Bisa gak? Terkadang merah, terkadang putih, terkadang tengah-tengah. Kok bola itu bolak-balik sih? Jawabannya itu bola kalbun. Alhamdulillah. Jadi sekarang, oh jadi disebut kalbun itu sifatnya. Iya, kenapa? Gampang bolak-balik. Mau ngaji ngeliat diskon, nggak jadi tuh hati tuh. Iya, mau pergi belanja ini, ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena kalbun. Ingat baik-baik, hati yang kita miliki, hati yang kita punya mesti dijaga. Bersihkan hati, kenapa? Terpancar kepada lisan yang baik nanti kalau hatinya baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bersihkan dari apa? Dari kotoran. Memang ada kotoran hati? Ada. Penyakit hati? Ada. Punten, cek nih kira-kira. Emang penyakit hati itu apa sih? Kotoran hati itu apa sih? Satu. Pertama yang paling mengerikan, punten, hasad. Hasud itu adalah kalau orang sudah hasad pasti lisannya tidak bisa terjaga. Ketika orang hasad kepada seseorang maka lisannya akan memburukan, menjelekkan orang tersebut. Kenapa? Karena ada hasad. Dan saya tanya ayahanda bunda punten, siapa yang pertama kali hasad dari makhluk Allah ini? Yang pertama kali yang hasad dari makhluk Allah ini adalah iblis. Masa sih iya? Kenapa? Ketika Adam dijadikan khalifah di muka bumi ini, iblis mengatakan, kenapa enggak aku ya? Kan aku lebih senior, kan aku lebih baik, aku lebih hebat. Punten-punten, apabila ada orang hasad yang mulainya itu adalah iblis. Kenapa? Iblis mengatakan kata-katanya. Apa ucapannya? Hasad, kenapa bukan aku? Ini dia. Jadi kalau orang sudah hasad, keluar lisannya bagus apa enggak? Tidak, karena ada hasad. Sekalinya bilang bagus, emang keren sih. Cuman, tuh tetap ada cumannya. Bagus sih, tapi tetap ada tapinya. Karena kalau sudah hasad ini adalah kotoran hati yang tidak akan menjadi bersih hati ini. Dan lisannya pun akan kotor karena hasad. Dua, punten. Yang kedua, saya gambarkan ini punten. Hasad itu berteman. Hasad itu pasti bareng dengan satu penyakit yang satunya lagi. Apa? Sombong. Makanya para ulama mengatakan hasad itu korana. Dua sejoli antara hasad dan sombong. Tidak bisa dipisahkan. Orang hasad pasti sombong. Aku kan. Apa? Punten-punten. Yang pertama kali sombong makhluk Allah siapa? Iblis juga. Apa kata iblis mengatakan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kepada siapa? Pada Adam. Kok Adam sih yang jadi khalifah di bumi ini? Kenapa Adam? Kenapa tidak aku? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada siapa? Daripada Adam. Punten. Adam terbuat dari apa? Iblis terbuat dari apa? Kata iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Kalau saya tanya punten, kira-kira iblis tahu nggak kalau dirinya itu di bawah Adam atau dirinya malah lebih tinggi dari Adam? Kira-kira iblis sadar nggak ucapannya salah? Coba, iblis sadar apa nggak ucapannya salah?
Jawaban para alim ulama, karena kesombongannya dan hasadnya nggak sadar. Dan akhirnya dia tahu tentang ketidaksadarannya. Tapi kekeh dengan kesombongannya, tidak minta maaf dan tidak mau tunduk ke hadapan Allah. Orang sombong mah jangan harap dia akan minta maaf. Iblis tidak sujud kepada Adam dan tidak minta ampun kepada Allah karena kesombongannya. Punten-punten saya tanya, mana lebih baik, lebih mulia, api apa tanah? Tanah apa api? Nggak usah ragu, tanah. Sekarang apakah ada di notaris catatan tanah? Di notaris ada catatan api? Nggak ada. Ada misalnya Masya Allah gitu ya. Ada pimpinan, entah itu pimpinannya kepala desa ataupun pimpinannya gubernur atau pimpinannya apa. Kepada warga misalnya yang mau mendapatkan tanah. Besok ada pembagian tanah di Cinere. Mulai pembagian jam 8. Masing-masing mendapatkan 100 meter. Mau hadir apa enggak? Jam 8 akan dibagi. Mau hadir jam berapa? Waduh, subuh tuh. Tanah pembagiannya. Sekarang ganti pimpinannya. Di Cinere akan ada pembagian api. Mau hadir nggak? Berarti yang lebih baik tanah apa api? Tanah. Subhanallah. Tapi dengan kesombongannya dan hasadnya mengatakan, apa Adam itu? Aku lebih baik daripada Adam. Nah, kotoran hati yang mungkin ada di jasad kita, di hati kita ini, dua penyakit yang parah. Pertama, apa tadi? Hasad. Yang kedua apa? Sombong. Hanya itu saja? Bukan. Ada penyakit lagi. Kita gambarkan. Apa penyakit satu lagi? Semua bukan hanya satu, bukan dua, tapi cukup banyak. Sampaikan satu persatu. Kita pasangkan satu-satu. Satu adalah hasad dan sombong. Apabila sudah hasad pasti sombong. Kedua, langsung pasangkan punten ketiga dan keempat. Apalagi ketiga keempat itu adalah penyakit hati nih. Hobinya berdusta, al-kadzib, menyebarkan hoak itulah atau hoax namanya. Iya, al-kadzib. Kalau kadzib itu ma'al anid atau inad. Coba, orang yang pembohong pasti itu adalah orang bandel susah diatur. Itu dia kenyataannya. Jadi bagaimana sih keterangan orang bandel dan susah diaturnya? Insya Allah di segmen berikutnya kita lanjutkan. Allah barik fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
الحكيم صدق الله العظيم. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Seperti inilah Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ayahanda bunda. Subhanallah, ternyata penyakit yang kedua ketiga, hati ini bisa menjadi kotor, tidak bersih karena ada dua penyakit selanjutnya. Apa tadi? Al-anidu ma'al kadhib atau inadu ma'al kadhib. Biasanya orang yang susah diatur, orang yang tidak mau menerima kebenaran, dia ini suka dusta. Dusta. Sudah tahu dia melakukan kesalahan dan dia paham dirinya salah. Tapi dia ini tidak mau mengakui kesalahannya. Maka dia berdusta untuk menutupi kesalahannya. Maka Rasulullah mengatakan kalimatnya. Ats-tsartsarun. Mereka siapa? Orang yang banyak bicara menutupi kesalahannya. Karena dia tahu dirinya salah. Dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira banyak zaman sekarang begini? Subhanallah. Ngeri sekali. Iya. Mereka seperti itu kejadiannya, punten-punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang ini pernah cerita kalau bandel tuh kayak apa tuh begini-begini. Dulu pernah ada kisah dua saudara adik kakak keluar dari masjid. Pagi-pagi ngelihat di genteng itu ada makhluk, ada binatang yang sedang duduk di genteng. Kata abangnya, itu apa dek? Kata adeknya, kayaknya itu kucing deh. Abangnya bilang, bukan, itu kayaknya burung deh. Subhanallah, antara kucing, burung. Akhirnya tunggu aja sampai matahari terbit. Begitu matahari mulai terbenam, nampaklah sayapnya, nampaklah paruhnya. Kata abangnya dengan mengatakan, tuh kan, ya bukan kucing, itu mah burung kan. Adiknya bilang mengatakan, bang tahu nggak, kucing juga ada yang punya paruh. Kucing juga ada yang punya sayap. Tuh bandel tuh, ini udah tahu itu jelas kesalahan tuh ada di dirinya. Dia nggak ngaku. Akhirnya terbanglah burung itu, terbang. Tuh kan deh, terbang itu pasti burung. Abang nggak tahu zaman sekarang mah ada kucing terbang. Nah itu dia. Zaman sekarang takutnya begitu. Kenapa? Dan ini penyakit hati. Kenapa? Orang yang pandai berdusta, insya Allah orang itu adalah bandel, nggak mau diatur. Contoh, siapa yang telah mewariskan sifat bandel ini? Iblis. Udah tahu salah, nggak tobat-tobat. Lalu siapa yang dusta, yang pertama kali dusta dari makhluk Allah? Iblis juga. Apa? Bohongin Adam. Adam, tahu nggak sebenarnya ini Adam, kalau kamu ini makan buah ini, tahu kenapa engkau dilarang makan buah ini? Nggak tahu, kata Adam. Sebenarnya kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan abadi di surga selama-lamanya. Ini namanya buah khuldi loh. Makanya kalau Allah larang kamu makan buah ini. Kenapa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan di mana? Di surga selama-lamanya. Maka Adam dibohongin. Sama siapa? Sama iblis. Diambillah buah khuldi ini. Dan ternyata subhanallah, karena buah khuldi inilah Adam malah pindah kemana? Ke dunia. Gara-gara siapa tadi? Gara-gara iblis. Jadi yang pertama kali bohong siapa? Yang pertama kali bandel siapa? Yang pertama kali hasad siapa? Yang pertama kali sombong siapa? 4 penyakit hati ini iblis yang mewariskannya. Na'udzubillah. Ada lagi penyakit hati selanjutnya. Ada apa? Rakus. Tomak. Tomak bersama apa? Sama bakhil. Orang yang tomak pasti bakhil. Orang bakhil, tomak. Rakus pasti bakhil. Contoh, punten. Tapi Adam taubat. Iya, fataba Adam ini taubat setelah apa? Dirayu oleh iblis ingin mendapatkan sorga selama-lamanya. Bahkan buah khuldi. Maka Adam ingin, aku kan ingin di sorga selama-lamanya. Dimakanlah buah itu karena niatnya ingin mendapatkan kebahagiaan di sorga selama-lamanya. Sifat itu mengeluarkan Adam dari sorga. Tapi Adam tobat. Iblis tobat? Tidak. Yakni yang pertama kali ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, itu adalah sifat siapa pertama kali? Adam ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Iya kan? Lalu turunannya Qabil dan Habil dipersilahkan oleh Allah untuk taqarrub kepada Allah. Kalau Qabil mempersembahkan apa? Mempersembahkan tanaman yang dia tanam tapi yang kurang bagus. Habil mempersembahkan apa? Ternak yang bagus.
Kenapa Habil mempersembahkan yang bagus? Karena dia tidak tamak dan dia tidak bakhil. Subhanallah. Kenapa Qabil mempersembahkan yang tidak bagus hasil panennya? Karena dia tamak dan dia bakhil, mempersembahkan yang buruk. Sekarang siapa yang mewarisi sifat bakhil? Qabil. Jadi sekarang kalau ada manusia bakhil emang ada dari sananya. Kalau ada orang tidak puas dengan apa yang dimiliki memang dari sananya. Tapi kalau ada orang hasad, sombong, bandel, dusta, itu tidak ada dari sananya. Adam tidak memiliki 4 penyakit ini. Dan Adam punya 1 tamak waktu itu, tapi taubat dan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat Adam diterima oleh Allah. Subhanallah. Berarti punten ada berapa penyakit? Ada berapa penyakit? 6. 1 kedua hasad sombong. 3 4 dusta dan bandel. 5 6 Masya Allah luar biasa. Punten sebelumnya ada mungkin yang akan ditanyakan dari ikhwah atau akhwat, silahkan. Ada? Silahkan Bunda, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rohana dari pengajian Masjid Raya Cinere. Masya Allah. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara menjaga lisan kita supaya kita tidak berbicara yang buruk saat kita sudah terpancing emosi? Subhanallah. Terima kasih. Jazakillah khair. Kadang-kadang jangankan lagi tidak terpancing emosi. Kadang-kadang jangankan lagi tidak marah. Kadang-kadang lisan ini meluahkan kata-kata yang kurang baik. Iya, singkat saya sampaikan Bunda, punten. Poin pertama, bagaimana caranya agar kita ini tidak terpancing emosi. Akhirnya kata-kata, pada udah terpancing emosi, kata-katanya biar tidak buruk keluar. Pertama, ucapkan bahwa yang namanya emosi, marah itu adalah punten-punten tiupan dari setan agar tidak bisa mengontrol lisan ini. Maka apa yang diucapkan? Pertama adalah isti'adzatu billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta pertolongan, perlindungan. Kedua, Rasulullah mengatakan, bila Anda dalam marah saat berdiri, duduklah. Jika Anda sedang duduk masih marah, berbaringlah. Masya Allah. Dilanjutkan beberapa ulama, kalau habis berbaring masih marah, wudu. Wudu, karena dengan insyighal bi amalin akhir, dengan sibuk dengan sesuatu amalan, akan mengkat marahnya tadi. Ibu lagi marah, minum dulu, itu udah turun tuh marahnya. Iya, tapi kalau marah terus dimarahin, terus panangnya terus akan naik. Jadi sibukkan dengan yang wudu. Bila perlu salat. Dan setelah itu tinggal di tempat yang sangat di tempat itu. Maka itu harus diperhatikan. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itu yang pertama, isti'adzatu billah. Lalu apa lagi? Yang keduanya, punten, kata-katanya apa? Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring, bersandar. Kalau masih saja sibukkan dengan suatu amalan lain, wudu. Kalau masih saja, sholat bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu baca Quran, itu akan lebih menenangkan dalam jiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Wah, subhanallah, dari jawaban dari Ustadz Abi Maki ya. Memang agak sedikit sulit Pak Ustadz ya ketika kita sedang emosi, mengontrol bagaimana lisan kita. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana kalau kita sedang berdiri maka kita bisa duduk. Kalau kita sedang duduk kita, kalau masih emosi kita bisa bersandar. Kalau memang masih emosi kita bisa berbaring. Iya. Dan kalau memang kita masih belum bisa mengendalikan emosi, kita bisa dengan cara mengambil air wudhu. Subhanallah. Luar biasa bagaimana tausiah tadi, ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz Abi Maki. Yang tadi juga sempat menjelaskan bahwa memang sombong, hasad, tamak, bohong, bandel adalah sifat-sifat dari iblis. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita selanjutnya, yaitu Habib Muhammad Syahab. Dan beliau akan menjelaskan mengenai lisanmu, cerminan kepribadianmu. Dan setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya masih semangat. Semangat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang insya Allah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para pemirsa, penonton daripada program Cahaya Hati yang insya Allah Cahaya Hati program ini sangat bermanfaat. Insya Allah menjadi tontonan yang membawa tuntunan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan insya Allah kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kali kesempatan ini, tema yang cukup sangat bagus dan baik, yang jarang manusia untuk menjaga hal tersebut, yaitu masalah lisan. Makanya ibu-ibu jangan cerewet, Bu. Kalau tapi ibu-ibu sini nggak ada yang cerewet, nggak ada. Sono yang jauh, orang jauh. Ya, cuman karena macet balik lagi kemari. Ya. Maka lisan berbicara, kalau dikatakan lisan itu cerminan pribadi seseorang. Orang kalau banyak bicaranya, perkataan yang mengatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang yang banyak bicaranya biasanya banyak salahnya, betul? Bukan orang sini, bukan. Jadi orang yang banyak berbicara itu orang yang banyak salahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah seseorang itu melafazkan sesuatu illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berbicara, bapak-bapak, ibu-ibu, ngomong apa saja kita. Berbicara apa saja, nasihat atau bukan, apalagi yang buruk-buruk. Ingat, di kanan kiri kita ada raqib dan atid, pencatat daripada semua amal perbuatan kita termasuk lisan. Kalau Abdullah ibnu Mas'ud, Assalamualaikum. Ini diam serius atau ngantuk nih? Oh serius, ya. Saya jadi bingung dilihatin ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapaknya nggak apa-apalah. Jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang aku paling tahan dan penjarakan di dalam diriku kecuali lisan. Ulama paham lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk berbicara yang baik-baik, bukan berbicara yang tidak baik. Nah, orang sekarang nggak mikirin mau ngomong apa saja ngomong. Mau itu orang tersinggung atau tidak tersinggung. Mau itu orang senang atau tidak senang. Pokoknya dia ngomong bukan masalah kebaikan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, kenal ibu-ibu? Kenal? Kenal? Imam Hasan Al-Basri kenal? Ya anggap aja kenal udah. Beliau mengatakan apa? Lisanul hakim min wara'i qalbi. Kata Imam Hasan Al-Basri, lisannya orang yang berilmu, lisannya orang yang beradab, lisannya orang yang berakhlak itu min wara'i qalbi. Disaring dulu di hati sebelum ngomong. Betul? Memang harusnya seperti itu. Saya ulangi lagi.
Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ibu-ibu, beliau mengatakan lisanul hakim, jadi mulutnya, apa mulut jadinya? Iya, lidah. Lidah ini memang kalau peribahasa bilang lidah tak bertulang, tapi apa tuh peribahasa, saya lupa. Kejam, ya kejam lah bisa ya. Pokoknya lisan tak, tapi ibu-ibu bayangkan kalau lisan ada tulangnya bagaimana ngomongnya itu? Kalau lidah ada tulangnya kira-kira bisa ngomong, lurus aja tuh lidah. Ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan lisanul hakim, lisannya orang yang berpendidikan bagus, akhlak bagus, adab bagus, orang yang berilmu, maka lisannya akan sebelum dia berbicara dengan lisan tersebut, maka dia saring di hatinya. Itu cerminan diri manusia. Kalau orang biasanya bicaranya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah dia punya pribadi bagus. Lihat kalau orang yang sembarangan ngomongnya, nggak tahu ngapain saja dia. Mungkin akhlak sama adabnya cerminan daripada dia punya omongan tidak bagus. Mungkin makan sesuatu yang tidak halal atau melakukan hal-hal yang bagus. Makanya lisan pembicaraan, lihat orang yang berbicara tersebut. Biasanya orang yang paham tahu, oh dari lisannya saja kita tahu bagaimana orangnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, selanjutnya beliau mengatakan walisanul jahil. Nih. Tapi sebaliknya ada yang mengatakan wa qalbul jahil fi tarafi lisanihi. Ada yang mengatakan lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Sebaliknya kata Imam Hasan Al-Basri, kalau hati orang yang bodoh, hatinya bodoh itu mungkin punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, maka omongan mereka itu ada di mana? Di ujung lidah. Apa yang ada di lidahnya dia omongin, nggak mikirin orang itu tersinggung atau tidak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Teringat cerita. Boleh cerita? Bu? Boleh cerita? Boleh nggak boleh saya cerita? Ya. Maka kata di dalam sejarah ketika Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini alhamdulillah juga kita sudah masuk daripada bulan Rajab ini. Mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, doa yang diulang-ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan insya Allah ya Allah sampaikan kami di bulan. Nah ini bulan-bulan pendidikan yang kita harus dekat kepada Allah. Bukan bulan kemarin enggak dekat, bulan ini dekat. Kita perhatikan amal perbuatan kita, khususnya kita punya lisan. Maka ketika Isra wal Mi'raj Nabi, ibu-ibu, ini kan bulan Rajab. Kan kita tahu sejarah, banyak diperlihatkan kekuasaan Allah, kenikmatan Allah. Nabi diperlihatkan syurga, Nabi diperlihatkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi lagi berjalan, ketika Isra, Nabi kan dipertemukan ini, diperlihatkan ini, salah satunya, kalau kita bahas yang itu panjang. Salah satunya Nabi melihat, Bu, tahu gajah? Tahu gajah? Kali orang sini nggak tahu. Ya. Maka itu gajah keluar daripada lubang yang kecil. Nabi lihat, Nabi perhatikan ketika Isra itu, ada gajah keluar daripada lubang yang kecil. Kemudian gajah itu pengen masuk lagi ke lubang, pengen balik lagi. Itu enggak bisa masuk lagi ke lubang tersebut. Maka sa'alar rasulun nabiyya, Nabi bertanya. Sa'alar rasulu Jibril, Nabi bertanya kepada Sayyiduna Jibril. Wahai Jibril, apakah gerangan hikmah
daripada gajah bisa keluar daripada lubang yang kecil tapi nggak bisa masuk lagi. Maka kata Jibril, itulah diibaratkan omongan manusia lisan. Kalau sudah keluar sulit ditarik. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jadi pantas kalau Imam Hasan Al-Basri tadi ibu-ibu, itu lidah itu dijaga. Lidah ini tidak bertulang tapi bisa ngomong apa saja. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Barusan salam perasaan udah habis aja. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat hakikatnya Nabi. Jadi orang berbicara, makanya ulama-ulama kita itu la yatakallam illa fil khair. Ulama-ulama kita itu tidak berbicara kecuali berbicara yang bagus, yang baik, bawa nikmat, bawa rahmat. Senang lihat Nabi, contohnya Nabi. Nabi nggak pernah bikin susah orang dengan omongannya, nggak ada. Nabi tidak pernah bikin susah orang, bikin sakit hati orang dengan omongan daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita merasa umat Nabi, contoh akhlak Nabi, pembicaraan Nabi, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alaihi wa alihi, contoh. Maka kalau ibu-ibu bilang begini, Habib atau Ustadz atau Kiai, itu kan Nabi. Oh, itu kan Nabi, bisa jaga lisannya. Itu kan Nabi, bisa akhlak. Itu kan Nabi, bisa bagus. Kami kan bukan Nabi. Jadi contoh Nabi, kalau ulama bilang begini ibu-ibu, gampang saja sebenarnya kalau kita jaga. Makanya ibu-ibu kalau gaji atau kalau uang jajannya dikit jangan ngomel. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu sana, ya. Jadi kita bagaimanapun pembicaraan terakhir penutupan ceramah ini, pembicaraan kita ini cermin kehidupan kita. Lihat Nabi bicaranya bagus, cermin kehidupan Nabi bagus. Maka kita sebagai umat Nabi jangan nyontoh orang yang bukan sebagai cerminan baginda Nabi besar Muhammad. Karena Nabi contoh yang paling bagus. Nabi contoh yang paling baik. Nabi contoh yang paling indah. Maka kalau ibu-ibu mengatakan, oh itu Nabi perangainya bagus, akhlak bagus. Kami bagaimana bisa berakhlak bagus? Itu omongan yang salah. Kembalikan kepada ayat, Nabi katakan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi, tidak kami utus seorang utusan, bukan hanya pandai kita dengar sejarahnya. Oh, contoh buat kehidupan Nabi bagus, cuma kita pandai saja dengar, bangga sama Nabi kita. Maka Allah katakan, tidak kami utus seorang nabi kecuali untuk diikuti dan untuk ditaati. Susah atau tidak susah, ikutin langkah-langkahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan badan kita. Ya Allah, jaga kami punya lisan, bantulah kami ya Allah manusia yang lemah ini. Mudah-mudahan lisan kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir dalam kalimat salaf itu beliau mengatakan, aku dalam kalimat salaf sebelum belajar ilmu, alam tulisani isyrina sana hatta yastaqim. Kata seorang ulama mengatakan, aku belajar ilmu dan sebelum belajar ilmu aku ajari aku punya lisan ini, lidah selama 20 tahun supaya istiqomah. Nah, lihat. Jadi kita harus ajarin kita punya lisan. Masya Allah. Subhanallah ya. Jadi memang kalau kita mau mencari contoh tadi seperti yang
dijelaskan oleh Habib bahwa nggak perlu jauh-jauh, kita perlu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya. Contoh yang terbagus dan the best. Contoh yang paling terbaik ya. Ngomong baju bagus nih. Subhanallah. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan dan pemaparan dari Habib Muhammad Syahab bahwa memang contoh yang paling terbaik, paling the best adalah Nabi Muhammad SAW. Dan lisan merupakan cerminan pribadi seseorang karena apa yang kita ucapkan menjadi cerminan bagaimana pribadi kita di mata orang lain. Dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, setelah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tausiah yang begitu luar biasa dari Habib Muhammad Syahab. Terima kasih Habib, tadi tausiah yang begitu luar biasa. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah ketiga dari guru kita, yaitu Syekh Fikri Thorik. Beliau akan menjelaskan mengenai bijaklah menjaga lisanmu. Namun sebelumnya kita akan bergabung dengan rekan kami, Citra Anggia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rama, dan kita tadi sudah mendengarkan tausiah yang menyegarkan hati pastinya pemirsa ya. Bersama saya Citra Anggia, ini saya akan memberikan sesuatu yang bisa membuat hari Anda manis di weekend ini dengan menyediakan waktu dan juga luwak white coffee pastinya dengan keluarga ya. Karena sekarang saya ada di boothnya luwak white coffee dan di sini bapak-bapak lagi sibuk memilih ya. Sepertinya banyak sekali ini varian-varian yang ada di sini luwak white coffee-nya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini banyak banget ya ternyata Iya, ya Mbak. variannya. Ada apa aja sih? Oh, variannya udah berbagai macam rasa. Yang pertama kita punya luwak white coffee original, ada French vanilla, Ya. ada mocha rose, ada luwak kopi plus gula. Nah, yang terbaru kita punya luwak white coffee ready to drink seperti ini. Oh, ini dia nih. Iya, tenang dulu Mbak. Luwak white coffee itu selain terkenal aman dikonsumsi dan pasti nyaman diminum. Yang pastinya Ya. luwak white coffee itu pasti halal. Oh, itu dia tuh yang harus ditekankan ya. Anda tidak Ya. perlu khawatir untuk kehalalannya karena luwak white coffee ini halal. Apalagi nih yang diomongin tadi sama masnya. Ya. Ini dia nih luwak white coffee ready to drink. Dan saya ngelihat Bapak ini kayaknya mulai tadi milih-milih dan ada yang dipegang. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, dengan Asep. Oh, Bapak Asep. Bapak Asep saya lihat kayaknya senang banget sama white coffee, luwak white coffee ini apa nih? Oh, ini ready to drink juga. Kenapa sih Pak suka ini? Karena selama ini saya minum luwak white coffee. Nah, khusus untuk ini saya selain memang halal ya, betul-betul yakin halal, saya suka kemasannya itu, packagingnya itu, ready to drink, bisa gampang dibawa kemana-mana. Gampang kemana-mana, jadi kalau pas di mobil saya tinggal taruh aja 33 gitu kan, di belakang 3. Jadi kalau pas lagi ngantuk-ngantuk gitu kan, tinggal gelek aja, apalagi kalau ditambah es atau baru dari kulkas, wah seger banget. Enaknya pol banget. Oh, enaknya pol pokoknya ya, bener banget Pak. Apalagi kalau nyetir suka ngantuk-ngantuk gitu, ada comot aja langsung ya. Tapi ini saya mau ngasih tahu Bapak juga dan pemirsa di rumah, untuk luwak white coffee ready to drink ini lebih enak loh kalau dikonsumsi dengan cookies and cream. Nih sekarang, ini Mas saya minta ya. boleh, Bapak silakan. ini, Pak ini boleh loh. Ini Ya, boleh dicobain, banget Pak. ya. Ini boleh ya Mas ya. Ya. Kita coba ya pemirsa. Ini saya minum luwak white coffee yang ready to drink dengan cookies and cream. Coba Pak. Wenanya pol. Pas kan ya Pak, bener ya. Iya, Pokoknya betul. bener-bener enak untuk Anda yang mau minum luwak white coffee ready to drink. Jangan lupa cookies and creamnya ya. Karena hanya luwak white coffee, kopi nikmat dan nyaman diminum.
Bismillahirrahmanirrahim. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pemelihara sekalian alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin dan hadirat dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan, apa namanya? Lisan ada di mana? Sini. Lidah, ucapan yang ada di dalam mulut kita. Itu letaknya di bawah kepala. Berarti sebelum bicara mesti mikir. Bukan bicara dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru bicara. Karena keselamatan, salah satu sebab keselamatan itu juga tergantung dari lisan. Salamatul insan fi hibdzil lisan. Selamatnya manusia kalau dia pandai menjaga lisannya, ucapannya. Orang bisa keluar dari Islam kalau salah nyebut. Betul enggak? Makanya kita selalu di dalam sholat kita terus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Insya Allah Allah jaga iman Islam kita. Oleh karenanya hati-hati dengan ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Ibu, Bu, ya salam. Bu, ya salam. Kenal sama Abu Jahal enggak? Kenal di mana? Abu Jahal itu salah satu yang disebut sebagai Fir'aunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada Fir'aun yang zalim, yaitu selalu menentang dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah ini Fir'aunnya zaman Nabi ini, Abu Jahal. Nama aslinya Abu Jahal siapa? Ayo, tahu nggak? Mau dikasih tahu? Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Udah nggak usah dicatat. Abu Jahal aja terkenalnya. Amru bin Hisham nama aslinya. Nabi SAW
pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, muliakan agama Islam ini, bertambah mulia dengan salah satu dua Umar masuk Islam. Apakah itu Amru bin Hisham atau Abu Jahal? Apakah itu Umar bin Khattab? Yang kepilih siapa? Yang kepilih siapa? Suaranya mana? Yang kepilih siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan betul ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin besar kaum muslimin, Romawi dan Persia takluk saat itu. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab yang terpilih. Sehingga ulama di sini membahas apa sebab Amru bin Hisham tidak dapat hidayah. Apa sebab Amru bin Hisham tidak terpilih? Atau Abu Jahal? Yang pasti jawabannya ini adalah kehendak Allah. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Tapi ulama berusaha mengambil pelajaran supaya kita jangan ada yang kayak Abu Jahal. Jadi tertolak, jadi menjauh dari hidayah, tidak mendapat hidayah. Sebab apa ternyata? Sebab lisan. Sebab apa? Lisan. Jadi dulu begini, Bu, ya salam. Dulu ceritanya begini, Abu Jahal ternyata pernah bilang begini. Kan Abu Jahal ini keturunan besarnya Quraisy. Rasulullah juga keturunan besarnya Quraisy, cuman beda suku. Jadi Quraisy itu besarnya, bangsa besar, ada banyak suku. Kalau Abu Jahal itu berasal dari suku Bani Israel, Bani Makhzum. Kok jadi Bani Israel? Bani Makhzum. Sedangkan Rasulullah dari Bani Hashim. Nah, Abu Jahal ini, Bani Makhzum, selalu merasa bersaing dengan Bani Hashim atau di atasnya Bani Abdi Manaf. Keluar Nabi, diutus Nabi dari Bani Abdi Manaf atau dari Bani Hashim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam sejarah dia pernah berkata depan Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah, kata dia tidak akan mengimani Nabi yang diutus dari Bani Abdi Manaf sebelum dikeluarkan juga Nabi dari Bani Makhzum. Jadi ucapannya sendiri yang akhirnya dia tertolak dari hidayah. Makanya hati-hati kita berucap. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah. Karena lisan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau digunakan dengan baik berarti kita bersyukur kepada Allah. Kalau digunakan tidak baik berarti kufur nikmat. Jadi kalau lisan itu, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Perbanyaklah kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita mau berkata, berkatalah yang lebih baik atau yang baik. Kalau tidak punya pembendaharaan kata yang baik, lebih baik diam saja. Bu. Ya salam, Pak. Ya salam. Masya Allah, luar biasa nih. Lagi minum kopi nih kelihatannya. Kopi apa kupi nih. Masya Allah. Jadi
menurut sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang mengimani akan hadanya hari akhir, dikaitkan loh. Iman kepada Allah artinya betul-betul mengharap ridha Allah, dan iman kepada hari akhir, nanti di sana ada hari perhitungan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau tidak punya perkataan yang baik, lebih baik apa? Cakep. Lebih baik apa? Diam. Kok diamnya kenceng banget ke saya? Kalau tidak punya perkataan yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Kalau sudah banyak berkata tidak baik, nanti dikhawatirkan amal kita bocor. Amal kita hilang. Gara-gara gak bener jaga lisan. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Dijawab sama sahabat, malladir hamalahu wala mata ya Rasulullah, yang tidak punya harta benda lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hada wa latama hada wa akala mala hada fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yuqda alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha bihi fi an-nar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bangkrut kata Nabi nanti hadir di yaumul qiyamah menghadap Allah. Dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa banyak pahala kebaikan. Bagus kan ngadep Allah banyak pahalanya? Bagus nggak? Tiba-tiba datang orang, ya Allah dia pernah mencela saya. Ya Allah dia pernah fitnah saya, pernah menggunjing saya. Ya Allah dia pernah nempeleng saya. Ya Allah dia pernah makan harta saya nggak bayar. Utang kabur. Akhirnya apa kata Allah? Ambil kebaikan orang ini. Berikan kepada para si penuntut. Mana pahala hajinya? Kasih orang. Mana pahala umrohnya? Kasih orang. Mana pahala baca Qur'annya? Mana pahala sholatnya? Habis pahalanya. Ternyata penuntut masih banyak karena waktu di dunia ngomong mulu. Ngomongin orang mulu kerjaannya. Jadi habislah pahala kebaikannya. Kemudian malaikat melapor lagi, gimana nih Allah? Pahala kebaikannya sudah habis. Ambil keburukan orang yang sedang menuntutnya, berikan kepada dia. Dosa-dosa orang dikasih dia. Ini namanya bangkrut. Ini yang kita khawatirkan. Betapa mudahnya sekarang kita bicara. Betapa mudahnya kita mengetik khobar dan apa sebagainya. Hati-hati. Kalau sampai kita merugikan orang lain, maka berdampak na'udzubillahi min dzalik kepada diri kita. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita mulai sekarang. Falyaqul khairan au liyasmut. Bicara yang benar atau lebih baik diam udah. Ada pertanyaan enggak? Masya Allah. Oh ya, pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ella Abidin Ya. dari Majelis Talim Masjid Raya Cinere. Ya salam. Pak Ustadz, pertanyaannya, sebagai makhluk sosial, dalam berinteraksi itu kita seringkali menyakiti hati orang, terutama lewat lisan. Nah, minta pencerahannya dari Pak Ustadz, bagaimana kita cara untuk menghindari hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang pertama yang kita lakukan supaya kita tidak menyakiti orang lain. Pertama, kita harus ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus kepada Allah.
Bahkan kan sudah ada ayatnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, jauhkan daripada prasangka buruk. Kebanyakan prasangka buruk itu membawa kepada dosa. Jangan nyari-nyari keburukan orang lain. Dan jangan menggunjing saudara kalian di antara kalian. Sukakah salah seorang di antara kalian makan daging bangkai saudaranya? Pasti kalian tidak suka, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan Allah maha merahmati. Yang pertama kita ingat terus kepada Allah. Ingat sama ayat ini. Ya, jadi apa? Ya Allah, jangan deh. Kalau menggunjing ini sama aja makan daging bangkai saudara kita. Makanya kebanyakan orang kalau ngejelekin keburukan orang lain, biasanya keburukan yang dia lagi jelekin tuh nempel di dirinya. Orang pelit. Pelit. Jangankan duitnya diminta, dosanya nggak dikasih. Pelit. Akhirnya apa? Kita sering ngomongin si fulan pelit, si fulan pelit, si fulan pelit. Nggak berasa itu. Bukan lagi nggak berasa, nggak berasa. Kalau nggak berasa mending, kalau nggak berasa gimana? Tiba-tiba sifat pelit ada di diri kita. Karena kita ngomongin keburukan orang. Satu, ingat Allah terus. Kedua, ini yang terpenting juga. Ya, yang kedua adalah kita lebih banyak introspeksi diri kita. Orang yang biasanya bisa menceritakan keburukan karena dia merasa dia baik. Kalau dia merasa dia lebih buruk dibanding orang lain, insya Allah sulit dia membicarakan keburukan orang. Jadi selalu introspeksi diri. Ya, salam. Baik, terima kasih Syekh Fikri Thorik. Tadi kita sudah dengarkan ilmu yang begitu bermanfaat dari Syekh Fikri Thorik. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut ini Cahaya Hati Indonesia masih akan kembali bersama dengan guru-guru kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir dari Cahaya Hati Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita. Di antaranya adalah Ustadz Abi Maki, Habib Muhammad Syahab dan Syekh Fikri Thorik yang telah menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa kepada kita semua hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah, ada baiknya kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Habib Muhammad Syahab. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk follow sosial media kami. Anda bisa follow di Twitter di @chi_inews dan Instagram kami di @cahayahati_inews. Akhir kata saya Rama Sugianto, sampai jumpa di Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita menundukkan kepala, kita angkat, kita punya tangan, berdoa kepada Allah dan yakinkan apa yang dikatakan oleh Rasul, ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami yang hadir, kami yang duduk dengan niat yang bagus di tempat yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan pulang kami mengharapkan mendapatkan ilmu yang baik dan mengamalkan ilmu tersebut. Apa yang kami dengar, ya Allah, telinga kami mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru tentang lisan, tentang bahayanya lisan, maka ya Allah kami berdoa, lindungilah umur kami ya Allah, lindungilah perkataan kami ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat yang buruk, jauhkan kami daripada sifat
sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha sayang, Engkau yang maha cinta kepada hamba-Mu. Ya Allah, bantulah kami karena kami manusia yang lemah. Dengan sebab Engkau ya Allah, dengan sebab kami duduk di majlis yang mulia ini, jadikan perkumpulan kami ini suatu sebab Engkau panjangkan umur kami, Engkau sehatkan badan kami, Engkau berikan kami ya Allah kesempatan sebelum meninggal dunia mendapatkan tempat yang bagus di sisi-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang zalim, jauhkan kami dari sifat-sifat yang tidak baik ya Allah. Catatkan nama kami ya Allah, catatkan nama kami ya Allah, catatkan nama-nama kami. Kau matikan kami husnul khatimah, matikan kami sebagai orang baik ya Allah, dan catatkan nama-nama kami ya Allah, kami yang hadir, keluarga kami, sanak saudara kami yang mereka belum mau hadir majlis, yang mereka belum mau datang ke majlis-majlis taim, majlis-majlis ta'lim, maka berikan mereka semua dan kami semua ya Allah hidayah taufik-Mu ya Allah. Berikan kami semua dan orang-orang keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat, tuangkan hidayah taufik-Mu ya Allah. Berahmatika ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Wa bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.